Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Indah Tarihoran, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Matematika semester 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lemma 6.2.11. Lemma 6.2.11 berbunyi, diberikan I subset bilangan real adalah sebuah interval. Misalkan, F memetakan I menuju bilangan real, C elemen I. Asumsikan bahwa F memiliki turunan di C, maka terdapat dua pernyataan, yaitu pernyataan yang pertama, jika turunan FC lebih besar dari 0, atau F aksen C lebih besar dari 0, maka terdapat bilangan delta lebih besar dari 0, sehingga Fx lebih besar dari Fc untuk setiap X elemen I, dengan X lebih kecil dari C ditambah delta lebih besar dari C. Untuk pernyataan yang kedua, jika turunan Fc lebih kecil dari 0 atau F aksen C lebih kecil dari 0, maka terdapat bilangan delta lebih besar dari 0, sehingga Fx lebih besar dari Fc untuk setiap X elemen I dengan X lebih kecil dari C lebih besar dari C dikurang delta. Jadi, pada teorema lemma 6.2.11 ini, kita akan membuktikan dua pernyataan tersebut. Untuk pembuktian pernyataan yang pertama, di mana jika turunan Fc lebih besar dari 0 atau F aksen C lebih besar dari 0, maka terdapat bilangan delta lebih besar dari 0, sehingga Fx lebih besar dari Fc untuk setiap X elemen I dengan X lebih kecil dari C ditambah delta lebih besar dari C. Nah, pada pernyataan pertama ini, yang ingin kita buktikan adalah jika F aksen C-nya lebih besar dari 0, maka Fx-nya lebih besar dari Fc. Untuk pembuktiannya, turunan dari suatu fungsi sama dengan limit dari fungsi tersebut, sehingga kita peroleh limit Fx dikurang Fc per X dikurang C untuk X mendekati C sama dengan F aksen C lebih besar dari 0. Diambil lebih besar dari 0 karena sesuai dengan syarat dari pernyataan yang pertama, di mana jika F aksen C-nya lebih besar dari 0. Kemudian, sesuai dengan teorema 4.2.9, maka terdapat delta lebih besar dari 0, sedemikian sehingga jika X elemen I dan jarak dari X ke C lebih kecil dari delta, lebih besar dari 0, maka Fx dikurang Fc per X dikurang C lebih besar dari 0. Jika X elemen I juga memenuhi X lebih besar dari C, sesuai dengan pernyataan yang pertama tadi, maka diperoleh limit Fx dikurang Fc per X dikurang C untuk X mendekati C sama dengan F aksen C. Kiri dan kanannya kita sederhanakan, sehingga diperoleh limit Fx dikurang Fc per X dikurang C untuk X mendekati C sama dengan limit Fx dikurang Fc per X dikurang C untuk X mendekati C. Nah, karena sudah sama, kemudian kita sederhanakan, sehingga didapat Fx dikurang Fc per X dikurang C sama dengan Fx dikurang Fc per X dikurang C. Fx dikurang Fc sama dengan, kita kali silang X kurang C-nya, sehingga diperoleh X dikurang C dikali Fx dikurang Fc per X dikurang C lebih besar dari 0. Kita coret X dikurang C-nya, sehingga diperoleh Fx dikurang Fc lebih besar dari 0. Fc-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, sehingga diperoleh Fx lebih besar dari Fc. Nah, jadi terbukti jika turunan Fc-nya lebih besar dari 0 atau F aksen C lebih besar dari 0, maka terdapat bilangan delta lebih besar dari 0, sehingga Fx lebih besar dari Fc untuk setiap X elemen I dengan X lebih kecil dari C ditambah delta lebih besar dari C. Untuk lebih jelasnya, perhatikan grafik. Untuk pernyataan yang A, di mana turunan Fc-nya lebih besar dari 0 atau F aksen C-nya lebih besar dari 0, sehingga dapat kita misalkan merupakan suatu fungsi naik. Jadi dapat digambarkan dengan kurva naik. Nah, dari pernyataan yang pertama tadi, diketahui bahwasannya X itu lebih besar dari C. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwasannya letak si X ini berada di sebelah kanan C. Kemudian, setelah kita mengetahui letak
C dan juga X-nya, maka kita hubungkan dengan titik, sehingga diperoleh Fx dan juga Fc-nya. Nah, dari grafik ini dapat kita peroleh bahwasannya Fx itu lebih besar dari Fc, sehingga terbukti bahwasannya jika turunan Fc lebih besar dari 0 atau f aksen C lebih besar dari 0, maka Fx-nya lebih besar dari Fc. Selanjutnya, kita akan membuktikan pernyataan yang kedua, yaitu jika turunan Fc lebih kecil dari 0 atau jika f aksen C lebih kecil dari 0, maka terdapat bilangan delta lebih besar dari 0, sehingga Fx lebih besar dari Fc untuk setiap x elemen I dengan x lebih kecil dari C lebih besar dari C dikurang delta. Pada pernyataan yang kedua ini, kita akan membuktikan bahwasannya jika f aksen C-nya lebih kecil dari 0, maka Fx-nya lebih besar dari Fc. Untuk pembuktiannya, sama dengan pembuktian dari pernyataan yang pertama tadi, di mana turunan suatu fungsi sama dengan limit dari fungsi tersebut. Sehingga diperoleh limit Fx dikurang Fc per x dikurang C untuk x mendekati C sama dengan f aksen C lebih kecil dari 0. Diambil lebih kecil dari 0 karena sesuai dengan pernyataan yang kedua di mana f aksen C-nya lebih kecil dari 0. Kemudian sesuai dengan teorema 4.2.9, maka terdapat delta lebih besar dari 0 sedemikian sehingga jika x elemen I dan jarak x ke C lebih kecil dari delta dan lebih besar dari 0, maka Fx dikurang Fc per x dikurang C lebih kecil dari 0. Kemudian, jika x elemen I juga memenuhi x lebih kecil dari C lebih besar dari C dikurang delta, maka x dikurang C lebih kecil dari 0, sehingga diperoleh limit Fx dikurang Fc per x dikurang C untuk x mendekati C sama dengan f aksen C. Sama seperti pernyataan yang kedua tadi, di mana kita kiri dan kanannya kita samakan, kemudian kita sederhanakan, sehingga nanti akan diperoleh hasil Fx dikurang Fc lebih besar dari 0, Fc kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, sehingga menjadi Fx lebih besar dari Fc. Nah, jadi terbukti bahwasanya jika f aksen C lebih kecil dari 0, atau turunan Fc lebih kecil dari 0, maka terdapat bilangan delta lebih besar dari 0, sehingga Fx lebih besar dari Fc untuk setiap x elemen I dengan x lebih kecil dari C lebih besar dari C dikurang delta. Untuk lebih jelasnya, perhatikan grafik. Nah, karena f aksen C lebih kecil dari 0 atau turunan Fc-nya lebih kecil dari 0, maka dapat kita gambarkan dia merupakan suatu kurva turun. Jadi, ini merupakan suatu fungsi turun. Nah, dari pernyataan yang kedua tadi juga terdapat syarat di mana x-nya lebih kecil dari C dan lebih besar dari C dikurang delta. Jadi, dapat kita ketahui bahwasanya x itu lebih kecil dari C, sehingga x berada di sebelah kiri C. Nah, karena kita sudah mengetahui letak x dan juga C-nya, kemudian kita tarik dan kita hubungkan dengan titik, sehingga diperoleh Fx dan juga Fc-nya. Nah, dari grafik dapat kita ketahui bahwasannya Fx ini lebih besar dari Fc. Nah, jadi terbukti bahwasannya jika turunan Fc-nya lebih kecil dari 0 atau f aksen C-nya lebih kecil dari 0, maka Fx-nya lebih besar dari Fc. Sekian penjelasan dari saya mengenai lemma 6.2.11. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.